Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini seperti biasa saya akan unboxing dan juga tentunya review kamera CCTV. Nah, kali ini saya akan mereview kamera CCTV yang saya baru tahu mereknya ya. Entah ini udah lama atau enggak, saya nggak tahu ya. Soalnya saya baru tahu aja CCTV yang mereknya itu ProView. Dan di sini ada tagar dijamin tanggung jawab, keren banget. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tulisan garansi 24 bulan. Gila, garansinya ini lumayan lama banget ya. 2 tahun ya. 2 tahun, keren sih ya, ini merek ProView ya. Ini dua lensa yang saya akan review sekarang. 3 megapiksel dan juga 3 megapiksel dan sudah Full HD. Ini tipenya atau modelnya ini SMPR56BFC, parameter 3 meter, 3 megapiksel dan 3 megapiksel, dan dia menggunakan daya input DC 5 volt dan ini ada nomor serinya ya. Nah, untuk spesifikasinya teman-teman bisa lihat di belakang dosbooknya kayak gini. Oke, lanjut kita akan isi dalam boxnya ini ada apa aja. Kita akan buka ya teman-teman ya. Nah, oke, ini dia kamera CCTV-nya. Kita angkat aja langsung ya. Oke, nah ini dia teman-teman kamera CCTV-nya tuh. Dua lensa dan di bagian depannya di sini ada mereknya ProView. Nah ya, kita buka dulu plastiknya biar enak ya teman-teman. Oke, mantap nih ya. Nah, kita lihat dulu nih ada apa aja di bagian-bagian CCTV-nya. Bagian depan ada lampu LED dan juga berikut infrared, kemudian ada sensor, kemudian mikrofon. Nah, di bagian sini, kemudian di bagian bawahnya, di sini ada tempat untuk memasang kartu memori micro SD, ada tombol reset. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada speaker dan ada lubang input menggunakan kabel tipe Type-C dan di bagian bawahnya ada mereknya. Nah, untuk isi dalam paketnya lagi kita di sini mendapatkan apa nih? Oke. Nah, wow, ada kartu garansinya ProView. Gila, keren ya. Nah, syarat dan ketentuan garansi berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal pembelian. Keren ya. Nah, kalian nanti bisa lihat aja ya untuk buku garansinya di sini ada. Kalian tinggal baca aja. Kemudian di sini juga kita mendapatkan buku panduan cara menggunakan CCTV-nya. ProView Wi-Fi IP kamera, panduan pengoperasian kamera. Ini sudah menggunakan bahasa Indonesia, guys. Tuh ya, yang lain kan biasanya pakai bahasa Inggris, tapi kalau ini pakai bahasa Indonesia. Keren sih ya. Recommended ya sampai saat ini. Oke, kemudian kita mendapatkan apa lagi nih ya? Seperti biasa mungkin ya untuk isi kamera CCTV-nya ya. Ada adaptor 5 volt dan juga kabel USB tipe Type-C ukurannya kurang lebih 1 meter. Dapat baut atau skrup serta pisser dan juga dapat bracket untuk pemasangan kamera CCTV di plafon. Jadi kalau kalian mau pasang di plafon, pasang dulu di atas lalu tinggal masukkan kamera CCTV-nya kayak gini lalu tinggal diputer aja. Oke, seperti ini. Nah, ini dia untuk kamera CCTV-nya, kelengkapannya kayak gini teman-teman ya. Nah, cuman aku ini pesannya tanpa memori teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan tutorialkan cara mengkoneksikan kamera CCTV-nya. Dan ini menggunakan aplikasi namanya ProView teman-teman ya. Nah, nama aplikasinya ProView bisa teman-teman download di Play Store atau di App Store juga boleh. Oke, ini aplikasinya udah saya download barusan teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita nyalakan kamera CCTV-nya terlebih dahulu. Untuk cara menyalakan CCTV seperti biasa, kabelnya tinggal dicolokin aja. Nanti kamera CCTV-nya langsung menyala teman-teman. Dan kita tunggu sampai CCTV-nya menyala. Oke, kalau CCTV-nya sudah menyala, kita buka aplikasinya, yaitu aplikasi ProView CCTV. Oke, kita aktifkan kamera CCTV-nya atau kita buka kayak gini. Ini aku juga baru download ya aplikasinya. Nah, kemudian di sini kita pilih setuju. Kemudian di sini kita daftar pakai email ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan tutorialkan juga cara daftarnya ya. Oke, setuju, lanjutkan.
Nah, di sini teman-teman masukkan emailnya ya, masukkan email teman-teman. Sini saya akan masukkan email saya dulu. Oke, kalau sudah emailnya sudah dipastikan benar, kemudian teman-teman bikin password ya, bikin password dan passwordnya terserah teman-teman ya. Oke, passwordnya saya tutup dulu ya. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman pilih berikutnya. Kemudian, nah di sini ada menunggu verifikasi email. Buka New Diki Kreatif atau email kita ya. Jadi itu ada pesan masuk ke email kita. Oke, sekarang kita buka email kita ya. Emailnya kita buka. Nanti ada pesan masuk ke sini teman-teman ya. Nah, ini ada nih teman-teman nih. Bentar. Nah, ini dia ada email masuk seperti ini. Kalau misalkannya nanti kalian nggak muncul di sini, kalian bisa cek spam di bagian bawah. Nah, bisa cek spam di bagian bawah kalau misalkannya di sini tidak ada email yang masuk. Nah, ini kan emailnya masuk ya. Sekarang kita langsung buka aja di sini. Kemudian kita pilih verifikasi now di bagian tengah sini. Oke, sudah aktif, kita kembali ke aplikasinya. Kita kembali ke aplikasi tadi. Nah, kayak gini teman-teman ya. Simpan aja. Nah, nanti di sini teman-teman otomatis tinggal klik tulisan gabung di bagian sini. Oke, sudah masuk ke menu utama dari aplikasi ProView kamera CCTV. Sekarang kita koneksikan kamera CCTV-nya. Cara mengkoneksikan kamera CCTV-nya, kalian tinggal klik aja tombol plus yang ada di tengah ini. Atau bisa tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Oke, sekarang kita klik di bagian sini. Kemudian aktif izin. Kemudian izinkan juga, izinkan semuanya aja. Oke. Oke, nyalakan semua. Oke, kita izinkan lagi. Nah, teman-teman di sini muncul. Kalau di sini muncul, langsung klik aja tulisan oke. Kalau misalkannya tidak muncul ya, tidak muncul, teman-teman bisa klik yang ini nih, kamera WiFi. Oke, pilih kamera WiFi. Kemudian pilih berikutnya di bagian bawah. Kemudian berikutnya lagi. Nah, kemudian koneksikan ke WiFi yang ada di rumah teman-teman. Nah, ini dia WiFi-nya ini harus berfrekuensi 2,4 GHz. Jika teman-teman di rumah WiFi-nya frekuensi 5 GHz atau 5G, itu tidak bisa terkoneksi untuk kamera CCTV ini. Oke, jadi perhatikan frekuensi WiFi yang ada di rumah teman masing-masing. Oke, ini adalah nama WiFi di rumah saya. Sekarang kita masukkan kata sandi WiFi-nya. Oke, ini nanti masukin kata sandi WiFi rumah teman-teman ya. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal klik tulisan di bagian bawah sini. Kemudian berikutnya. Nah, di sini muncul barcode teman-teman. Nah, ini barcode-nya. Hadapkan ke kamera CCTV. Tapi kadang, walaupun tidak dihadapkan ke kamera CCTV, dia kadang otomatis tuh. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman tidak otomatis kayak gini, teman-teman barcode tadi hadapkan ke kamera CCTV kayak gini ya. Nah, sampai CCTV mengeluarkan suara, hadapkan barcode-nya. Sampai di aplikasinya itu kayak gini teman-teman ya. Nah, di sini kita pilih yang set, kemudian di sini kita izinkan notifikasinya. Oke, terus kita kembali lagi. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal buat nama untuk kamera CCTV-nya, misalkan ruang tamu misalkan ya. Nah, karena CCTV-nya mungkin ditaruh di ruang tamu. Kalau sudah tinggal klik tulisan menyimpan aja. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, ini untuk masalah penyimpanannya. Nah, di sini ada penyimpanan reguler, merekam secara terus-menerus, atau alarm. Rekam hanya ketika alarm dipicu. Nah, kebetulan ini aku nggak ada memorinya ya, lupa pasang kartu memori. Jadi nanti teman-teman pasang kartu memori ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita pilih yang reguler, kamera CCTV merekam full. Merekam 24 jam nonstop tanpa henti. Kalau teman-teman pilih yang alarm, ini CCTV-nya hanya akan merekam ketika CCTV mendeteksi pergerakan saja. Jadi kalau tidak ada pergerakan, dia tidak akan merekam. Jadi kalau pilih yang alarm ini mungkin bisa lebih irit memori, karena dia akan merekam ketika ada pergerakan aja. Tapi kalau saya sih lebih suka merekam full ya. Mau ada pergerakan atau tidak, saya lebih suka merekam full, yang reguler. Oke, selanjutnya pilih berikutnya di bagian bawah. Kemudian pilih OK. Kemudian di sini teman-teman pilih selesai.
Oke, sekarang CCTV-nya sudah terkoneksi ke handphone teman-teman kayak gini. Tinggal dibuka aja dan teman-teman tinggal dipantau di handphone teman-teman kayak gini. Bisa dipantau dari luar kota ataupun bisa dipantau dari luar negeri juga bisa. Yang penting jaringannya bagus ya. Nah, kita bisa mengendalikan CCTV-nya kayak gini teman-teman ya. Tuh, wow, keren. Ini hasil kamera CCTV-nya jernih ya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk hasil tangkapan kamera CCTV-nya ini jernih banget, terang, putarannya juga smooth banget, halus putarannya. Ya, ini biasanya sih untuk putaran bisa diatur ya. Kali ini kan agak lambat nih. Biasanya sih bisa diatur agak cepat ya. Oke, nggak masalah ya. Nah, ini turun naiknya kayak gini. Tuh, turun naiknya ya. Untuk fitur-fiturnya teman-teman ya, ini seperti biasa bisa komunikasi dua arah, kemudian bisa rekam video secara langsung, bisa ngambil foto juga. Kemudian di sini teman-teman bisa memutarkan ataupun bisa membelok-belokkan CCTV-nya ya. Nah, kemudian di sini banyak lagi teman-teman ya, tuh ada VTZ, detect track, nah motion tracking nih teman-teman. Jadi kalau misalkan mau berputar otomatis kamera CCTV-nya nyalakan nih. Ya, ini nyalakan. Jadi nanti CCTV-nya berputar sendiri mengikuti pergerakan. Oke, kemudian di sini ada apa namanya? Lampu sorotnya juga, ada lampu sorotnya di sini. Jadi kalau malam hari kalian bisa atur mau pakai lampu lampu biasa, lampu flash atau mau pakai inframerah terserah teman-teman ya. Kemudian di sini masih ada kontrol pelayanan, VTJ terbalik, album kartu SD. Jadi nanti foto-fotonya nanti ada di sini. Nah, kalau teman-teman misalkan mau lihat hasil rekaman CCTV-nya, klik tulisan pemutaran. Nah, di sini ada tulisan pemutaran, teman-teman klik di sini. Nanti hasil-hasil rekaman dari kamera CCTV-nya ada di sini. Nah, ini nggak ada hasil rekaman CCTV ya, karena CCTV-nya aku nggak pasang memori tadi kakak ya. Lupa nggak pasang kartu memori. Oke, kemudian kita cek ke pengaturannya teman-teman ya. Kita cek ke pengaturannya kayak gini. Ya, seperti biasa ada pengaturan dasar untuk rubah nama ya. Nah, kemudian nih kecepatannya nih. Nah, kan kecepatannya bisa diatur kan. Kalau tadi kan normal. Nah, kita pilih kecepatan yang cepat. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk membalikan gambar kiri kanan ataupun atas bawah ya. Jadi kalau misalkan mau dipasang kayak gini, tinggal dibalik gambarnya aja, oke? Oke, kemudian volume speakernya nih. Wow, volume speakernya juga bisa diatur ya. Tuh, bisa diatur volumenya ke 100 atau ke 50 ke bawah juga bisa banget ya untuk speaker CCTV-nya. Nah, kemudian di sini ada manajemen penyimpanan. Manajemen penyimpanan ini ya kartu memori ya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan rekaman teman-teman ya. Nah, pengaturan rekaman ini teman-teman bisa lihat, tombol rekam ada, rekam audio oke. Kualitas rekaman ya terserah teman-teman ya, umum aja deh ya. Kemudian apa namanya nih? Mode rekamnya teman-teman bisa pilih mau HD atau mau SD teman-teman ya, tinggal dipilih aja. Kemudian di sini ada pengaturan alarm cerdas, ada alarmnya bisa untuk membantu mengusir maling dan juga ada sensor manusianya nih. Nah, ada tampilkan jejak deteksi manusia. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian alarmnya di sini ada, suaranya teman-teman bisa atur ya, suaranya mau kayak gimana silahkan diatur aja. Oke, lanjut ya. Kita pengaturan jaringan. Kalau misalkan mau ditukar jaringan, pilih pengaturan jaringan, tukar ke WiFi yang baru. Seperti itu. Kemudian pengaturan lanjutan ya seperti biasa kayak gini teman-teman ya. Oke, untuk review, unboxing dan tutorial cara menggunakan kamera CCTV dua lensa dari ProView mungkin cukup sampai di sini saja. Oh, satu lagi ya. Kita lihat full layar nih teman-teman. Nah, full layar kayak gini. Kalau teman-teman bisa lihat satu lensa. Tinggal klik dua kali kayak gini. Nah, lihat satu lensa. Di sini bisa di zoom teman-teman ya. Tuh, bisa di zoom ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman nih yang mau beli kamera CCTV dua lensa dari ProView. Untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi atau teman-teman bisa klik link yang ada di pojok kiri bawah ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe, like, komen dan juga share teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.